Indonesia. Selamat datang di acara Healthy Tea Recipe, salah satu bagian dari acara yang diadakan Eastfood Virtual yang akan diadakan di sore hari ini, jam 4 sore ini sampai nanti hampir jam 5 sore. Jadi selama hampir 1 jam nanti saya akan menceritakan bagaimana sih kita bisa mendapatkan manfaat yang terbaik dari teh agar kita bisa mendapatkan manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Karena kalau kita bicara sehat, sekarang ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Sekarang ini ketika di masa pandemi seperti sekarang, kita semakin menyadari bahwa ternyata kesehatan itu sesuatu yang sangat berharga, sangat mahal dan harus kita jaga dan kita syukuri. Dan kenapa teh? Karena teh itu adalah sudah sejak dari awal teh dikenal dan ditemukan, teh itu memang dipercaya memiliki banyak khasiat untuk tubuh kita. Nah, tapi bagaimana sih supaya kita bisa benar-benar mendapatkan manfaat yang sehat, manfaat yang baik dari teh? Saya akan sedikit share, saya akan sedikit cerita. Semoga apa yang saya sharing di sore hari ini bisa bermanfaat untuk semua yang sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk mengikuti acara Healthy Tea Recipe ini. Nah, bicara tentang teh, lalu teh seperti apa sih yang harus kita minum supaya kita bisa mendapatkan manfaat sehatnya? Nah, jadi teh itu ada banyak sekali ragamnya, ada banyak sekali macamnya yang bisa kita jumpai di toko, di banyak tempat. Nah, lalu bagaimana cara memilih teh yang memang baik untuk kesehatan? Yang pertama, bahwa khasiat dari teh itu sangat ditentukan oleh kualitas dari tehnya juga. Jadi teh yang berkualitas tidak hanya memberikan aroma rasa yang maksimal, tetapi teh yang berkualitas itu juga akan menentukan banyak benefits untuk kesehatan kita. Nah, jadi yang pertama yang penting adalah pemilihan tehnya itu sendiri. Yang kedua, apa yang terkandung di dalam teh itu baru bisa kita nikmati jika dia terekstrak ke dalam teh yang akan kita minum. Jadi ekstraksi itu atau dalam hal ini penyeduhan itu sangat penting sekali. Jadi di dalam satu pucuk teh misalnya ini adalah teh putih, white tea. Di white tea sangat terkenal memiliki banyak khasiat yang baik untuk tubuh kita karena antioksidan yang tinggi. Tapi itu adalah kadar antioksidan yang ada di dalam daunnya. Lalu bagaimana kita bisa merasakan itu? Kalau misalnya penyeduhannya tidak tepat, maka antioksidan di dalam teh itu bisa akan berkurang, bisa akan hilang atau tidak terekstraksi dengan baik. Kecuali kalau kita makan daun tehnya semuanya, maka semuanya akan bisa kita dapatkan. Tapi tentunya itu bukan sesuatu yang saya sarankan ya untuk makan daun teh. Jadi bagaimana cara penyeduhan itu juga sangat menentukan nanti apakah kebaikan dari teh itu masih bisa kita dapatkan. Jadi faktor apa yang mempengaruhi supaya ketika kita menyeduh teh itu segala kebaikan teh itu terekstrak dapat di secangkir tehnya lalu kita minum. Yang pertama adalah suhu air. Nah, seperti kita tahu sebenarnya segala sesuatu yang dipanaskan, bahan fresh itu ketika dipanaskan pasti akan mengurangi kebaikan dari apa yang terkandung di dalamnya. Makanya sekarang banyak gerakan-gerakan yang untuk raw food dan lain-lain. Nah, demikian juga sebenarnya dengan teh. Jadi semakin banyak panas, semakin banyak proses-proses yang ditambahkan pada teh yang kita minum itu juga akan mengurangi khasiat baik dari tehnya. Tetapi kan gimana, teh itu kan harus kita seduh air panas dong supaya terekstrak. Nah, jadi saran saya adalah panas air kalau kita memang ingin supaya ekstrak kandungan dalam kebaikan teh itu masih tetap terjaga. Untuk teh hijau, teh putih, teh oolong yang memang tidak memerlukan suhu tinggi untuk bisa menghasilkan aroma dan flavor yang sudah maksimal dari tehnya, gunakan air yang tidak terlalu panas, di bawah 80 derajat. Kemudian pastikan ketika kita menyeduh teh, itu jangan membiarkan teh terus-terus terekstraksi, karena itu akan membuat
Jadi tehnya itu terlalu pekat sekali, akhirnya bukan hanya hal-hal baik yang terlarut di dalam seduhan teh yang akan kita minum, tetapi juga hal-hal yang bisa berefek kurang baik. Jadi banyak yang suka bertanya, oh benar nggak sih kalau teh itu bisa bikin misalnya sembelit? Oh sebenarnya kalau teh itu diseduh dengan baik dan benar, jadi kita pilih teh yang bagus, kemudian suhunya juga tepat, kemudian tidak dibiarkan sampai terlalu pekat, justru ketika kita minum teh secara rutin, itu akan membuat metabolisme tubuh kita menjadi lebih lancar. Tapi memang kalau kita menyeduh teh sangat pekat sekali, itu malah akan membuat banyak orang mengalami jadi sembelit gitu. Jadi justru efeknya dari teh yang sama dengan cara penyeduhan yang berbeda, itu akan membuat efek yang berbeda pada tubuh kita. Jadi tadi jangan membiarkan teh itu terus-terusan terseduh. Ini sudah sering sekali saya sampaikan di setiap acara saya, tetapi masih banyak yang melupakan bahwa ini sangat penting sekali. Ketika kita menyeduh teh lebih dari 6 menit, maka semua yang ada di dalam teh itu terekstrak, jadi sangat pekat sekali. Biasanya orang jadi tidak masalah karena pada akhirnya akan menambahkan gula di dalamnya. Jadi meskipun pahit, meskipun sepet, itu tetap akan enak kalau kita menambahkan gula. Tetapi sebenarnya secara untuk kesehatan itu menjadi kurang baik. Plus, bagaimana cara kita menikmati teh itu? Jadi apakah kalau kita minum tehnya lalu kita tambahkan gula, kita tambahkan segala macam yang justru itu kurang baik untuk kesehatan, tentunya itu juga akan membuat ketika kita minum teh bukan hanya manfaat baik yang kita dapatkan, tapi juga hal-hal yang kurang baik untuk kesehatan kita gitu. Jadi untuk bisa mendapatkan manfaat sehat dari teh, maka yang perlu diperhatikan adalah satu, pemilihan tehnya, teh seperti apa. Kedua, bagaimana cara penyeduhan tehnya supaya yang terekstraksi itu adalah memang hal-hal yang baik, antioksidannya, nutrisinya, polyphenols dari tehnya yang akan kita minum ke dalamnya. Ketiga, lalu bagaimana cara kita minum tehnya? Apakah kita minum teh lalu ditambahkan dengan gula yang sangat banyak? Apakah kita minum teh sambil makan kue-kue yang juga banyak fat dan juga banyak gulanya? Tentu akhirnya itu juga akan mempengaruhi bagaimana khasiat teh terhadap tubuh kita. Nah, itu secara garis besar yang simpelnya bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari teh. Lalu kapan kita harus minum teh? Ini juga sebenarnya sangat penting juga karena kalau kita minum teh di waktu yang tidak tepat, bisa jadi memang ada beberapa orang malah mendapatkan hal-hal yang kurang baik untuk tubuhnya. Misalnya, kalau minum teh hijau, itu sebaiknya kita minum ketika perut kita tidak kosong, terutama untuk mereka yang memang punya gangguan asam lambung, karena biasanya kalau minum teh hijau ketika perutnya kosong itu bisa membuat jadi agak enak, agak pusing gitu. Kita bilang mabok teh gitu ya, bukan mabok seperti mabok alkohol, tapi memang rasanya jadi nggak enak di badan. Dan itu obatnya sangat simpel sekali, sebenarnya cukup dengan makan sesuatu yang manis untuk menetralisir efek tersebut. Jadi penting sekali untuk dilihat bahwa kapan kita minum tehnya itu. Kedua, banyak juga yang menanyakan, benar nggak sih kalau teh itu menghambat absorpsi beberapa nutrisi di tubuh kita? Iya, betul sekali. Karena teh di sisi lain juga berfungsi untuk membantu supaya menjaga berat badan tetap ideal, karena ketika kita minum teh setelah kita makan makanan berlemak, itu tidak semua lemaknya itu diabsorpsi oleh tubuh kita. Tetapi berarti ada juga beberapa hal yang juga absorpsinya itu jadi dihambat ketika kita minum teh. Nah, terutama yang banyak itu adalah zat besi. Nah, makanya tipsnya adalah ketika kita minum teh, kita perhatikan waktunya kapan sebaiknya kita minum teh. Jadi kalau kita habis makan makanan yang sehat, benar-benar itu adalah gizinya banyak gitu ya. Nah, tunggu dulu sekitar 1 jam baru kita minum teh. Nah, tapi kalau kita baru selesai makan makanan yang lagi kurang sehat, misalnya junk food, makan goreng-gorengan yang banyak lemak, itu sebaiknya langsung kita minum teh, terutama teh hijau, teh oolong yang memang banyak katekinnya yang membantu supaya lemak itu tidak semuanya diserap oleh tubuh. Nah, itu satu ya. Jadi kapan kita minum teh tergantung dari lihat makanan kita juga.
Kedua, kalau perut kosong jangan minum green tea. Kemudian yang ketiga, ada beberapa orang yang sangat-sangat alergi terhadap kafein. Nah, di dalam teh juga seperti di dalam kopi, juga di dalam coklat itu mengandung juga kafein. Efek dari kafein itu memang membuat kita menjadi kerja tubuh jadi lebih cepat gitu ya, dan bisa membuat jadi lebih seger gitu. Jadi beberapa orang banyak yang merasakan ketika minum teh sore hari itu malam harinya nggak bisa tidur karena memang tubuhnya sangat-sangat peka terhadap kafein. Jadi memang setiap orang itu punya kepekaan yang berbeda-beda terhadap kafein. Ada yang minum kafein sebelum tidur pun habis itu tidur juga gitu. Tapi ada yang benar-benar jam 4 sore minum teh sampai malam nggak bisa tidur. Jadi saran saya untuk mereka yang memang sangat-sangat peka terhadap kafein, setelah jam makan malam jangan minum teh. Bisa digantikan dengan herbal. Nanti saya akan share beberapa herbal yang selain juga enak, bisa dicampur dengan teh, juga banyak manfaatnya untuk kesehatan. Jadi seperti itu. Tapi justru baiknya teh, karena teh itu ada kafeinnya juga, kemudian ada L-theanin. Jadi efek dari kafein itu kan membuat kita jadi seger lagi ya. Tetapi banyak orang ketika minum kafein, misalnya kafein yang di minuman energi misalnya, atau kopi, itu memaksa tubuh kita jadi bekerja cepat gitu ya, sehingga setelahnya mungkin akan membuat tubuh kita menjadi justru jadi lemas gitu. Nah, di dalam teh kafein itu dibalance dengan adanya L-theanin. L-theanin itu fungsinya dia memberikan efek rileks kepada tubuh kita. Jadi meskipun ada kafein tapi ada L-theanin, sehingga ketika kita minum teh itu kita bisa merasakan segar dalam jangka yang lebih lama karena tidak dipaksa langsung, dan kedua itu nggak deg-degan. Jadi banyak orang yang minum kafein setelahnya tuh jadi kayaknya merasa deg-degan, badannya jadi nggak enak. Nah, dengan minum teh kita mendapatkan efek dari manfaat dari kafein, tapi juga mengurangi efek negatif dari kafein yang bikin deg-degan karena adanya L-theanin itu. Jadi itu beberapa tips kapan sebaiknya kita minum teh supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang positifnya dan menghindari manfaat-manfaat yang kurang baik. Nah, sore ini saya akan share 2 buah resep yang sangat mudah. Satu adalah untuk dingin, mungkin ada yang suka minuman yang dingin. Satu lagi adalah yang resep yang untuk yang panas. Nah, dua-duanya ini dibuat dari teh Indonesia dan beberapa bahan tambahan lain yang ketika ditambahkan itu akan memberikan tambahan nutrisi kepada minuman yang akan kita minum. Yang pertama, saya akan membuat minuman yang dibuat dari teh hijau Indonesia dicampur dengan beberapa herbal juga Indonesia, dan nanti ada sedikit beberapa bunga-bungaan yang umumnya diminum banyak sekali yang sudah populer diminum sebagai teh, tapi sebenarnya bukan teh. Jadi kalau kita bicara teh itu hanya yang dibuat dari daun tanaman teh atau Camellia sinensis. Nah, di sini nanti saya akan membuat dari teh hijau Indonesia. Bisa terlihat seperti ini. Nah, kalau dilihat di sini, kita lihat di sini semuanya adalah daun, tidak ada batang-batang. Jadi tadi ketika di awal saya share bahwa yang sangat penting pertama kali kalau kita mau dapat manfaat sehat dari teh adalah tehnya seperti apa. Jadi teh yang bagus selain aroma dan rasanya enak, juga khasiatnya itu paling bagus adalah teh yang berkualitas bagus, yaitu teh yang dibuat dari daun teh pilihan. Bisa terlihat dari penampilan tehnya, ini semua adalah daun. Ukurannya akan hampir seragam kalau memang dia dibuat dari pucuk daun teh pilihan, sehingga bisa terlihat dari penampilannya seperti ini. Nah, kenapa pucuk teh dan satu atau dua daun di bawahnya itu yang paling bagus untuk kita? Karena selain memberikan aroma yang paling enak, paling wangi, paling kompleks, flavorful, kemudian ada sweetness, rasanya tidak cuma sepet doang di mulut, tapi ada kompleksitas, ada aftertaste yang manis. Ini juga mengandung antioksidan yang paling tinggi dibandingkan dengan bagian tanaman teh yang lain. Apalagi kalau daun-daun yang sudah tua sekali, kemudian batang-batang gitu. Jadi ini adalah daun yang selain akan membuat teh kita enak untuk dinikmati, juga memberikan manfaat kesehatan yang terbaik. Nah, ini teh hijau Indonesia. Jadi teh hijau Indonesia juga sudah
bagus sekali kualitasnya. Ada banyak sekali sekarang perkebunan-perkebunan teh yang memproduksi teh yang kita sebut sebagai specialty tea, karena memang untuk memproduksinya butuh proses yang spesial dalam arti dalam penanaman tanaman tehnya, pemeliharaannya. Jadi tidak ada menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, misalnya pestisida yang membahayakan, kemudian semuanya itu dirawat untuk supaya teh itu menghasilkan teh yang enak untuk dinikmati dan juga nutrisi yang baik. Kemudian juga pemetikannya, jadi daun tehnya memang dipetik dari pucuk teh pilihan, kemudian prosesinya, karena itu semua akan menentukan apakah kebaikan-kebaikan dari daun teh itu masih akan ada di dalam daun ini. Kalau prosesinya nggak bagus, maka selain rasanya juga akan nggak enak, nutrisinya pun akan berkurang. Dan itu penting sekali untuk kita. Jadi mungkin jangan sampai kita saya kok udah minum teh terus secara rutin, tapi saya tidak mendapatkan, kok saya nggak merasakan manfaatnya. Katanya teh itu bisa bikin badan lebih sehat, muka lebih seger gitu ya. Bisa bikin berat badan jadi lebih ideal, kok saya nggak mendapatkan itu. Yang mungkin adalah teh yang dipilihnya, kemudian juga cara penyeduhan dan kapan mengkonsumsi tehnya gitu. Jadi tadi seperti yang saya share itu adalah hal-hal yang penting sekali. Nah sekarang teh ini saya namakan, kemarin saya belum mendapatkan nama yang pasnya, tapi konsepnya ini sebenarnya saya terinspirasi dari wedang, karena Indonesia punya kekayaan herbal yang sangat banyak sekali, dan ini punya nutrisi yang sangat bagus sekali, manfaat-manfaat yang baik sekali untuk kesehatan kita, dan ini sudah ada secara turun-temurun dari nenek moyang kita, dan ada di sekitar kita banyak sekali, mudah didapatkan, seperti jahe. Jahe ini bisa dibilang superfood karena dia selain memberikan aroma yang khas, dia juga menghangatkan, dia juga punya kandungan yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Itu penting banget dan juga enak sekali rasanya, apalagi diminum. Sekarang nih Jakarta lagi cuacanya kadang dingin, tiba-tiba panas, dingin lagi, hujan terus. Ini penting banget kita meminum minuman yang bisa menjaga kekebalan tubuh kita supaya kita tetap sehat. Nah, salah satunya adalah jahe. Nah, jahe nanti saya akan campur dengan sereh. Ini adalah herbal favorit saya karena sereh itu aromanya enak banget. Dia citrusy, kemudian dia memang punya efek yang memberikan relaxing juga. Dan ini sereh ini akan saya campur nanti dengan jahe, dan sangat cocok sekali juga dicampur dengan teh. Nah, serai ini sebenarnya ada beberapa varian serai. Ini adalah lemongrass yang memang biasa untuk dimasak di dapur. Jadi ada juga varian serai yang dipakai untuk essential oil ya. Ini adalah serai yang biasa untuk masak, tapi ini cocok sekali juga untuk dicampur dengan teh. Jadi ada jahe, kemudian ada serai, kemudian ini adalah daun pandan, sesuatu yang juga sangat khas Indonesia dan aromanya enak banget, dan ini juga cocok untuk dicampur dengan teh. Kemudian kayu manis. Kayu manis ini selain aromanya juga khas sekali dan cocok dengan teh, juga dia memberikan rasa manis secara alami dan juga manfaatnya yang sangat bagus untuk kesehatan juga, karena kayu manis ini juga banyak dipakai dalam sebagai salah satu herbal untuk pengobatan. Nah, semuanya itu nanti sudah saya, jadi jahe kita bakar dulu dengan kulitnya sampai dia wangi. Setelah itu baru kulitnya, jadi nanti kulitnya itu akan gosong-gosong, itu dikupas karena itu akan membuat aromanya jadi akan lebih harum. Lalu kita potong kecil, tipis-tipis seperti ini jahenya. Lalu serehnya juga dipotong tipis-tipis seperti ini. Jadi untuk 1 liter air itu kita gunakan jahe sekitar 40-50 gram, serehnya 3 buah serai yang dipotong tipis-tipis, lalu daun pandan sebanyak sekitar 4 lembar saja kalau kecil, lalu kita iris-iris daun pandannya. Nah,
Kalau untuk herbal, sebenarnya kita bisa mencampurkan ke dalam teh dengan dua cara. Yang pertama, kalau kita menggunakan bahan fresh seperti yang saya gunakan di sore hari ini, jadi ini bahan-bahan yang fresh, atau bisa juga bahannya ini kita keringkan dan kita campurkan menjadi tea blend. Nah, mana yang lebih baik? Sebenarnya akan lebih baik kalau kita menggunakan bahan yang fresh, karena dalam proses pengeringan, kemudian kita simpan, itu pasti nutrisi dari bahan-bahan ini akan ada yang berkurang juga. Meskipun tetap masih ada nutrisinya, tetapi tentunya akan lebih berkurang dibandingkan kalau kita menggunakan bahan-bahan yang fresh. Nah, jadi ini bahan-bahan yang fresh, sudah dipotong pandannya. Lalu tipsnya bagaimana? Sementara kalau misalnya kita akan menyeduh teh, apakah bahan-bahan fresh ini dicampur langsung dengan tehnya? Nah, kalau kita mencampurkan langsung si bahan fresh lalu teh lalu kita seduh, itu pasti aromanya akan kurang keluar. Karena bahan-bahan fresh terutama untuk jahe, kemudian serai, dia akan mengeluarkan aromanya kalau kita masak sebentar dengan air sampai aromatiknya itu akan keluar. Jadi di sini saya akan masukkan semuanya seperti ini. Jadi sudah saya masukkan semua. Lalu saya tambahkan air. Dan ini akan saya masak sampai dia mendidih. Nah, jadi di dalam teh kenapa sangat baik sekali? Selain manfaat dari tehnya itu, kita juga akan mendapatkan manfaat tambahan dari herbal yang ada. Jadi sekarang ini di dunia teh memang yang sedang trending, yang sedang menjadi naik daun adalah teh dicampur dengan bahan-bahan lain atau tea blend. Dan salah satu yang sangat naik daun terutama di tahun 2020, sebenarnya sebelumnya pun sudah cukup minat orang semakin naik adalah teh yang bisa memberikan manfaat untuk kesehatan. Jadi tehnya sendiri memberikan manfaat kesehatan plus bahan tambahannya itu yang juga memberikan nutrisi tambahan pada teh. Jadi di sini tadi saya menggunakan jahe. Jahe ini juga bagus karena menghangatkan badan, kemudian juga meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian ada serai. Serai itu memberikan efek relaxing dan ini juga bagus untuk pencernaan ya. Serai itu untuk perut. Juga kalau yang misalnya agak kurang enak badan, campuran serai dan jahe itu sangat bagus sekali. Plus juga kayu manis, ini juga paduan yang sangat cocok sekali untuk dicampurkan dengan teh. Plus juga tadi manfaat untuk kesehatannya. Jadi ini semua sudah tunggu sampai mendidih, lalu nanti saya akan campurkan dengan teh hijau Indonesia. Nah, sekarang sambil menunggu si tehnya ini akan campuran herbalnya akan mendidih, saya akan cerita lagi, lalu teh-teh apa lagi sih yang memang bagus untuk kita konsumsi supaya kita bisa mendapatkan hal-hal baik dari teh. Jadi tadi teh hijau ini kayak akan katekin. Katekin itu apa sih fungsinya? Katekin itu bagus sekali untuk mencegah kerusakan sel karena radikal bebas. Jadi kita di dunia modern tidak mungkin tidak terekspos dengan yang namanya toksin atau racun. Racun itu bisa dalam bentuk polusi, bisa dalam bentuk makanan yang kita makan, misalnya fat yang terlalu berlebihan, gula yang terlalu banyak, kemudian pengawet, perasa tambahan yang terlalu banyak, makanan yang diawetkan, dan begitu banyak hal-hal lain yang sepertinya sudah terbiasa buat kita yang hidup di dunia modern. Kemudian asap rokok, kurang tidur, semua stres itu semua adalah racun-racun yang akan membuat tubuh kita menjadi menua dengan lebih cepat. Jadi penuaan itu tidak hanya pada muka aja ya. Kalau muka mungkin sekarang kita bisa segala macam gitu. Tetapi sebenarnya penuaan itu juga terjadi di seluruh tubuh kita. Nah, teh hijau dengan katekin, polyphenols-nya itu sangat bagus sekali karena untuk mencegah terjadinya penuaan dini, kerusakan sel karena radikal bebas yang membuat itu penting sekali untuk bisa mendapatkan kesehatan. Jadi kalau dibilang, oh kok bisa ya teh itu dibilang bisa inilah, bisa itu segala macam, sebenarnya itu adalah karena antioksidan yang membantu supaya sel tubuh kita itu tetap sehat. Karena sebenarnya kalau tubuh kita sehat, maka secara otomatis seperti misalnya sekarang kalau kita bicara COVID, kekebalan tubuh itu menjadi sangat penting sekali. Jadi
sekarang ini bagaimana kita menjaga supaya tubuh kita itu semuanya sehat, itu sangat penting sekali untuk supaya kita bisa terus beraktivitas dengan maksimal. Nah, jadi teh hijau itu banyak antioksidan, polyphenols yang baik untuk tubuh. Bagaimana cara memilihnya? Seperti yang tadi saya sampaikan, pilih yang berkualitas bagus, bisa terlihat dari tampilan daun tehnya. Kalau kelihatan sudah banyak batang-batangnya, daunnya udah nggak jelas, ada yang gede, ada yang kecil, segala macam, itu udah dipastikan bukan teh yang berkualitas baik. Jadi teh yang berkualitas baik pasti dibuat dari daun teh yang dipilih dengan baik, dan ini semua di Indonesia sekarang sudah banyak perkebunan teh yang memproduksi teh-teh yang sangat berkualitas, dan butuh dukungan dari semuanya untuk mendukung agar para produsen, para petani yang sudah memproduksi teh bagus ini bisa terus berproduksi gitu dengan cara kita membeli dan mengkonsumsinya secara rutin. Jadi selain mendukung mereka juga bagus sekali karena kita juga mendapatkan manfaat yang baik dari teh. Nah, ini teh hijau. Lalu kemudian ini yang juga lagi populer banget, lagi trending banget adalah teh putih, karena banyak orang yang membeli teh putih untuk manfaat kesehatannya, tapi ada juga yang membeli teh putih karena ini adalah teh yang mahal banget gitu ya. Ada juga yang jadi pengen nyoba gitu. Ada juga yang membeli teh putih karena rasanya yang sweet, yang light, yang calming banget gitu. Jadi, nah teh putih itu juga bagus sekali. Tapi kalau dikatakan bahwa saya minum teh putih berarti nggak akan ada kafeinnya, enggak juga. Di dalam teh putih juga ada kafeinnya. Jadi seperti yang di awal saya sampaikan, kapan kita mengkonsumsi teh. Jadi untuk mereka yang memang punya sensitivitas yang sangat sensitif terhadap kafein, setelah jam makan malam itu jangan minum teh lagi. Bisa digantikan dengan herbal gitu. Nah, teh putih pun tetap ada kafeinnya, meskipun tidak sebanyak teh hitam ataupun teh-teh yang lain gitu, tapi tetap ada kafeinnya. Nah, ini adalah teh putih Silver Needles, bisa kelihatan pucuk-pucuk daunnya satu-satu. Nah, semua teh yang bagus ini akan tetap bagus kalau kita menyimpannya dengan baik, karena kalau kita penyimpannya tidak baik, selain aroma dan rasanya itu akan berkurang, berubah, khasiatnya pun sama. Jadi kita harus menyimpannya di tempat yang tertutup rapat, terutama untuk teh-teh yang tidak teroksidasi seperti green tea dan white tea, dan tidak transparan gitu. Tapi kalau untuk teh hitam, yang penting tidak tertutup rapat. Jadi tadi sudah ada green tea, sudah ada white tea, kemudian ini adalah oolong yang nanti akan saya pakai untuk membuat cold brew. Ini oolong dari Bengkulu, jadi ini sangat bagus sekali, dan ini agak sulit untuk mendapatkannya. Ini saya dapatkan di pasar teh, karena mereka memang untuk ekspor untuk pasar di Taiwan. Jadi ini benar-benar creamy, milky, sweet banget oolongnya, dan kalau disajikan mungkin banyak orang yang nggak percaya bahwa ini ternyata dari Indonesia, dari Bengkulu gitu. Lalu oolong ini apa sih bagusnya? Oolong itu adalah teh yang oksidasinya adalah sebagian. Jadi dia ada oksidasi, kalau green tea itu tidak dioksidasi, white tea itu tidak ada oksidasi secara sengaja, oolong itu ada oksidasi tapi tidak full. Sedangkan yang oksidasinya full itu adalah black tea. Nah, ini adalah black tea yang sangat bagus, bisa terlihat dari penampilannya. Ini hanya dibuat dari satu pucuk dan satu daun di bawahnya, dan ini dari perkebunan di Sukabumi. Jadi Indonesia itu punya banyak sekali perkebunan-perkebunan yang sudah menghasilkan teh yang sangat bagus. Selain bagus aroma dan rasanya, juga memberikan manfaat yang bagus sekali buat tubuh kita. Jadi please support dan dukung selalu teh-teh Indonesia dengan membeli dan konsumsi teh Indonesia secara rutin. Ini adalah teh hitam, jadi ini adalah oksidasinya full, sehingga nanti ketika kita seduh warnanya akan lebih pekat dan rasanya juga lebih kuat dibandingkan teh hijau, teh putih ataupun oolong. Nah, ini sudah mulai mendidih, jadi kita didihkan sampai aromanya itu keluar. Karena kalau kita tidak didihkan bahan-bahan yang fresh, lalu kita hanya seduh langsung dengan teh, itu aromanya akan kurang keluar. Berbeda kalau kita menggunakan teh yang dikeringkan, yang akan menjadi tea blend. Nanti di hari Sabtu saya akan ada sesi lagi easy tea blending at home. Jadi bagaimana membuat tea blend yang mudah dari bahan-bahan yang ada di rumah.
Nah itu memang kita bisa seduh langsung karena memang bentuknya sudah kering dan sehingga sedikit pun itu sudah akan banyak makainya karena memang dia dalam bentuk yang lebih kering. Nah ini kita tunggu dulu sampai dia akan keluar aromanya wangi dan gitu nanti kita akan campurkan dengan teh hijau. Nah sambil menunggu tehnya tadi serai dan jahe dan pandan dan juga kayu manisnya itu sudah dididihkan, saya akan menyiapkan resep yang kedua yang ini sangat mudah sekali dan ini akan saya buat sebagai cold brew. Boleh minta air? Ini saya akan menggunakan buah-buahan. Di sini kebetulan saya sedang mendapatkan strawberry hidroponik yang bagus sekali. Strawberry ini kaya akan vitamin C. Jadi kenapa sih teh terutama teh hijau itu sangat cocok dicampurkan dengan buah-buahan. Pertama karena memang secara rasa itu cocok. Teh hijau itu memberikan efek rasa fresh, cocok sekali dengan buah. Kemudian kedua adalah buah-buahan yang kaya akan vitamin C. Penyerapan vitamin C di dalam tubuh itu akan jauh lebih maksimal ketika kita meminumnya bersama dengan teh yang mengandung polyphenols, terutama adalah teh hijau. Jadi ketika kita makan buah yang kaya vitamin C yang masuk ke dalam tubuh akan lebih diserap oleh tubuh lebih banyak kalau kita berbarengan dengan minum teh hijau yang kaya akan polyphenols. Jadi selain kita mendapatkan manfaat dari tehnya, buahnya, juga penyerapannya itu akan jauh lebih maksimal gitu. Jadi kenapa itu sangat cocok sekali kita mencampurkan teh hijau dengan buah-buahan yang segar yang kaya akan vitamin C. Di sini saya akan membuat cold brew, jadi saya mencampurkan buah strawberry. Jadi sebenarnya bisa menggunakan buah yang lain pun. Intinya adalah di sini saya akan menggunakan 3 macam campuran. Yang pertama adalah strawberry, itu buah yang memberikan rasa asam. Karena saya ingin di dalam cold brew-nya nanti ada rasa asam, karena ketika kita minum sesuatu yang asam, itu akan mengundang air liur gitu ya. Jadi kayaknya lebih rasanya lebih enak dan lebih segar dan lebih membuat kita jadi tidak dehidrasi gitu. Jadi ini strawberry fungsinya untuk memberi rasa asam, tetapi bisa diganti dengan buah lain yang juga mirip-mirip buah berries lain, misalnya raspberry, blueberry, buah arbe gitu. Tapi mungkin lebih gampang menggunakan strawberry ya, karena strawberry itu lebih gampang, lebih mudah didapatkan dan sudah banyak ditanam juga secara lokal. Saya memasukkan 3 buah strawberry. Untuk memberikan rasa asam dan segar. Kemudian saya akan menambahkan nanas. Nah, nanas ini kan ada berbagai macam. Pilih nanas yang memberikan rasa manis, karena di sini fungsi nanas di sini adalah untuk memberikan rasa manis yang alami pada cold brew-nya. Nah, nanas ini bisa diganti juga misalnya dengan mangga, karena mangga juga memberikan rasa manis dan juga segar, cocok juga dengan teh hijau dan juga buah stroberinya. Jadi nanas, saya akan tambahkan 2 potong nanasnya. Fungsinya adalah untuk nanti memberikan rasa manis yang alami pada cold brew yang akan dibuat. Nanas. Lalu di sini saya akan menambahkan untuk aromatiknya dengan herbs yang adalah daun mint. Jadi di sini mint kebetulan saya menanam sendiri, jadi di sini ada banyak daun mint. Nah ini adalah spearmint, jadi banyak yang mungkin kalau beli gitu banyak dibilangnya cuma daun mint aja. Tapi sebenarnya mint itu ada banyak variasinya. Jadi ini adalah spearmint yang paling banyak dijual di supermarket, di toko-toko. Ini adalah sebenarnya spearmint. Kemudian ini adalah mint yang namanya berries and cream, karena memang dia ada aroma seperti berry dan ada cream, jadi seperti permen aromanya.
Kemudian ini adalah apple mint. Nah, ini memang ada aroma fruity, hints fruity sedikit seperti ini. Ciri khasnya adalah daunnya lebih tebal-tebal. Nah, kalau ini adalah lemon balm. Lemon balm itu aromanya memang ada sedikit kayak lemony, dan fungsinya lemon balm itu untuk relaxing, jadi untuk calming, untuk anti stress, jadi bagus banget dicampurkan dengan teh hijau. Nah, sementara mint itu memang fungsinya selain untuk juga memang aromanya secara aromatik itu menenangkan, mint juga bagus untuk perut, supaya metabolisme, pencernaan lebih baik, kemudian juga untuk kesehatan respirator, pernafasan juga bagus sekali. Jadi ini selain fungsinya di sini selain manfaat kesehatannya juga memberikan aromatiknya. Di sini saya campurkan spearmint, kemudian saya tambahkan berries and cream mint dan apple mint. Lalu saya akan tambahkan oolong. Kenapa saya menambahkan oolong? Karena oolong ini akan ada sweetness-nya, ada milky-nya. Oolong dari Bengkulu ini sangat enak banget dan juga cocok sekali dengan strawberry dan mint. Nah, seperti ini. Lalu saya akan campur dengan air. Oolongnya itu saya biasanya menggunakan takaran 1,5 gram oolong untuk 100 ml air. Jadi ketika di sini untuk 800 ml air, maka saya menggunakan 12 gram oolong. Langsung dicampurkan seperti ini. Lalu disimpan di kulkas selama 8 sampai 12 jam. Nah, kenapa saya menggunakan oolong? Kalau saya menggunakan oolong, saya bisa langsung mencampurkan ke dalam cold brew saya. Jadi saya mencampurkan oolong dengan mencampurkan buah-buahan dan juga herbs-nya. Karena oolong itu setelah 12 jam pun, setelah 8 jam lebih pun, dia tidak akan memberikan rasa pahit atau sepet. Sementara untuk buah-buahan, dia butuh waktu untuk dia bisa terekstraksi. Demikian juga dengan mint. Jadi kalau mint atau buah, itu kalau baru 4 jam mungkin nggak akan terlalu keluar rasanya. Karena ini adalah di cold brew. Seperti kita bikin infused water, biasanya kita pasti membutuhkan waktu cukup lama. Nah, tapi kalau misalnya, saya lebih suka green tea, maka prosesnya adalah buat dulu cold brew dari green tea. Jadi green tea di cold brew, biasanya untuk green tea Indonesia saya hanya 4 jam, maksimal 6 jam. Lebih dari itu biasanya akan memberikan rasa sepet atau agak sedikit pahit. Jadi green tea-nya di cold brew dulu, setelah itu disaring, baru ditambahkan buah-buahannya, dimasukkan lagi. Jadi memang 2 tahap, tetapi itu untuk memastikan supaya aroma buah, kemudian herbs-nya itu juga sudah terekstraksi di cold brew, tapi tehnya itu belum menjadi pahit karena ekstraksinya kita pisahkan. Tetapi kalau kita buatnya dari oolong atau kita buatnya dari white tea, itu kita bisa langsung campur, kita langsung taruh lebih dari 8 jam, itu tidak akan memberikan rasa pahit. Jadi ini cukup seperti itu, campur dengan air, lalu simpan di kulkas. 8 sampai 12 jam pun nggak apa-apa. Jadi misalnya sore ini kita bikin, terus nanti besok pagi tinggal disaring, lalu kita bisa simpan di kulkas selama maksimal 3 hari. Karena selain aroma dan rasanya pasti akan sedikit berubah dan berkurang, secara manfaat untuk kesehatan pun semakin lama disimpan, karena bagaimanapun botol itu tidak bisa benar-benar kedap ya. Tetap akan ada udara sehingga antioksidan itu juga akan berinteraksi dengan udara dan akan berkurang juga manfaatnya gitu. Jadi saya sarankan tidak lebih dari 3 hari di kulkas. Nah, setelah selesai itu harus disaring. Hasilnya akan seperti ini. Jadi warnanya seperti ini. Dan ini kita akan mendapatkan rasa dari tehnya, kemudian rasa manis dari nanas. Jadi pastikan pilih nanasnya yang manis, karena nanas juga ada yang rasanya asam ya. Rasa asam itu didapatkan dari strawberry, kemudian ada aromatik dari herbs-nya tadi. Jadi selain rasanya itu kompleks, seger, enak, juga kandungan kesehatannya. Jadi tadi vitamin C itu akan lebih maksimal penyerapannya di tubuh ketika kita meminumnya juga dengan teh hijau. Lalu tadi juga ada dari herbs-nya,
Gelasnya ada di sini. Kita bisa sajikan di gelas kecil seperti ini. Diminum. Kita bisa tambahkan buahnya sebagai hiasan. Nah, ini sudah ada rasa manis dari ulungnya sendiri, plus juga dari buah nanas. Tapi kalau misalnya mau disajikan untuk anak-anak, karena biasanya anak-anak itu suka manis, kita juga bisa menambahkan madu. Jadi madu itu selain memberikan rasa manis, dia juga memberikan nutrisi yang baik untuk tubuh. Nah, cuma pastikan madunya itu asli ya, karena banyak madu juga yang sudah dicampur dengan gula. Nah, di sini madu, pilih madu yang memang punya aroma yang lebih ke fruit aromanya. Jadi ada madu yang dibuat dari buah stroberi, buah mangga, dan macam-macam ya. Jangan pilih madu yang memang punya karakter yang terlalu berat, karena itu akan membuat jadi kurang nyambung dengan si rasa buah, herbs, dan juga tehnya di dalam cold brew ini. Oke. Nah, sekarang yang kedua, resep yang kedua, tadi kita sudah mencampurkan 40 gram jahe yang sudah dibakar dulu, kemudian diiris tipis, kemudian 3 buah serai, lalu kita pandan sekitar 4 lembar yang kecil, kemudian kayu manis 1 batang sudah dipanaskan, sudah aromanya sudah tercium seperti ini. Nah, lalu kita akan tambahkan teh hijau ke dalamnya dengan perbandingan 1:1. Jadi 1 teh hijau dengan 1 gram teh hijau dengan 100 ml air. Nah, ini kita akan tunggu sampai selama 2 menit saja. Setelah itu nanti akan kita saring. Udah ada. Ya, saringan boleh. Kita akan saring, nah lalu kita akan sajikan di sini. Nah, untuk supaya dia lebih cantik, nanti saya akan dan juga untuk bisa dia aromanya lebih relaxing, saya menambahkan di sini adalah bunga chamomile dan bunga osmanthus yang fungsinya memang adalah untuk relaksasi, membuat lebih rileks, karena chamomile ini juga banyak dipakai ya. Di sini saya akan tambahkan sedikit chamomile, kemudian sedikit osmanthus, kemudian bunga-bungaan ini adalah untuk memberikan efek cantik saja. Lalu ini akan kita saring. Jadi kenapa tehnya itu tidak saya masukkan ke dalam sini, tapi saya masukkan di sana, kemudian saya saring? Karena biasanya kalau kalau chamomile, kemudian osmanthus, itu dibiarkan lama dia tidak akan memberikan rasa pahit. Tetapi kalau teh hijau, tadi selain memberikan rasa pahit, juga nanti akan terlalu pekat, justru itu nggak baik. Jadi sehingga tehnya itu disaring dulu, setelah selesai kita campur dengan chamomile, osmanthus, dan bunganya, sehingga itu selain aromanya itu merelaksasi, penampilannya juga
akan membuat kita menjadi lebih rileks gitu. Jadi ini inspirasinya dari wedang, tetapi fungsinya adalah untuk membuat tubuh kita rileks, tidak stres terutama di saat sekarang, dan juga meningkatkan imunitas tubuh dari teh hijau, kemudian dari jahe, dari kayu manis, dan juga dari serai. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan silakan boleh. Ini sudah ada yang bertanya tadi ya. Untuk yang bertanya nanti bisa di chat juga untuk yang menonton lewat platform. Nanti akan diberikan juga e-sertifikat di tanggal 12 Desember. Kemudian video ini nanti bisa ditonton ulang lewat platform dari Krista Media. Gitu. Jadi silakan jika ada yang bertanya boleh langsung. Saya memberikan waktu sebelum saya menyudahi acara kita sore ini. Nanti hari Sabtu saya akan sharing tentang easy tea blending at home. Jadi bagaimana membuat kreasi tea blend yang mudah dari bahan-bahan yang bisa mudah didapatkan. Oke, Ibu Ratna, ada 2 pertanyaan. Ibu bisa langsung jawab ya, Bu ya? Ya, baik. Ini dari Ibu Melisa Natali. Ibu Ratna, mau tanya, itu teh hijaunya varian Sinensis atau Asamika? Oke. Pertanyaan yang kedua dari Ibu Sharon Christabel. Saya ingin bertanya, jika saya ingin membuka usaha kue, kira-kira teh yang cocok untuk kue kering apa ya? Oke. Apakah ada rekomendasinya? Baik. Ya, terima kasih. Tadi dari Ibu Melisa, pertanyaannya tehnya Sinensis atau Asamika. Saya menggunakan teh Sinensis. Kenapa? Karena saya ingin aromatik yang lebih, kebetulan saya pakai Sinensis dari Sukabumi, yang memang karakternya itu cocok sekali setelah saya coba dengan campuran sereh, pandan, kemudian chamomile, osmanthus, jahe itu sangat cocok sekali. Tapi kalau yang tidak punya Sinensis itu menggantikan dengan teh hijau Asamika pun boleh. Nah, buat yang nggak tahu apa itu Sinensis dan Asamika, mungkin yang baru pertama kali mendengar, Sinensis dan Asamika adalah varian dari tanaman teh. Jadi tanaman teh itu kalau di kopi mungkin banyak sudah mendengar ada Arabica, ada Robusta. Nah, di teh itu ada Sinensis dan ada Asamika. Sinensis itu banyak di daerah subtropis seperti China, Jepang. Asamika itu cocok di daerah tropis. Karakternya Asamika itu lebih bold, tapi aromatiknya lebih kurang. Kalau yang Sinensis itu dia lebih light secara body, aromatiknya lebih tinggi, dan dia lebih ada sweet aftertaste-nya. Nah, di Indonesia sudah ada keduanya, meskipun masih paling banyak ditanam di Indonesia karena kita ada negara tropis adalah Asamika. Oke, semoga membantu jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua tadi, kalau ingin membuka usaha kue untuk cookies, jadi maksudnya teh yang dicampurkan ke dalam cookiesnya ya, jadi dalam adonan kuenya. Kita bisa menggunakan yang bentuknya powder sebenarnya. Karena kalau powder itu kita bisa mencampurkan langsung ke dalam tepungnya. Jadi kalau bikin cookies atau bikin baking apapun, cara mencampurkan teh itu bisa satu dalam bentuk keringnya kita campurkan ke dalam terigunya atau tepung yang digunakan, atau bisa juga di dalam krimnya. Jadi kita melakukan metode infusion atau di infuse yang liquidnya. Liquid itu bisa krim, bisa susu, bisa oil, bisa butter yang digunakan itu diinfuse dengan teh gitu. Jadi bisa dicampur dengan tepungnya, jadi bentuknya kering. Nah, dalam bentuk kering itu kalau bentuk yang besar-besar seperti ini tentunya akan jadi kurang enak ya. Jadi makanya dibuat powder dulu gitu. Nah, yang paling umum dipakai adalah matcha, hojicha, tapi sebenarnya teh apapun juga selama tehnya itu tidak terlalu harsh. Jadi kalau tehnya itu banyak batangnya dan banyak daun-daun yang besarnya itu nggak akan enak kalau kita buat bubuk lalu dicampur di teh. Tapi misalnya, oh saya mau bikin ulong, oh yang ulongnya tadi itu bisa dijadiin powder, dicampurkan di dalam tepungnya. Tapi yang paling cocok itu memang yang punya aroma yang cukup kuat. Jadi jasmine tea misalnya. Kalaupun ulong bisa pilih yang roasted ulong. Kemudian hojicha. Hojicha Indonesia juga sudah punya ya. Kemudian atau yang memang ada essence-nya seperti Earl Grey. Tapi kalau tidak mau pakai essence ya itu bisa jasmine tea, bisa hojicha, matcha, kemudian bisa black tea yang punya aroma yang cukup kuat dan body yang cukup kuat. Kemudian tadi roasted oolong.
Ya, mudah-mudahan membantu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Apakah ada informasi lagi untuk Dewan Teh Indonesia, Bu, mengenai acara Ya. ini? Baik, terima kasih. Jadi saya di sini sebagai bagian dari kehadiran Dewan Teh Indonesia di acara ISFood. Jadi bisa juga kunjungi ke virtual booth-nya Dewan Teh Indonesia jika ingin mengenal lebih lanjut siapa sih Dewan Teh Indonesia, apa sih yang dilakukan oleh Dewan Teh Indonesia, dan tentunya saya di sini sebagai ketua bidang promosi, saya hadir di sini selain memberikan informasi tentang teh, juga ingin mengajak semua yang mendengar, semua yang hadir di ISFood virtual untuk selalu support pada Teh Indonesia, karena Teh Indonesia itu sudah banyak sekali yang bagus sekali dan butuh dukungannya dengan cara membeli, mengkonsumsi, dan mempromosikan Teh Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu atas demonya hari ini. Oke, ini kan masih ada beberapa yang baru gabung nih Bu di Zoom. Nah, sebagai informasi untuk demonya Ibu Ratna Somanti bisa ditonton kembali di platformnya kristamediaonline.com. Langsung masuk aja ke platform kristamedia.online.com, daftar, lalu masuk ke main stage ISFood, lalu klik acaranya Ibu Ratna. Kalian bisa cek video sebelumnya, karena kan ini pada baru masuk nih, nggak tahu nih Ibu Ratna tadi bicarakan apa. Kalian masih bisa nonton lagi. Itu aja sih Bu sebagai informasi. Dan yang kedua, tanggal 12 Desember Ibu Ratna masih ada demo lagi ya Bu ya. Ya. Pastinya jangan lewatkan demo selanjutnya dari Ibu Ratna. Oke, Bu Ratna ada kata-kata lagi untuk terakhir Bu? Ya, semoga diinformasikan. Yang tadi saya share bermanfaat. Silakan dicoba di rumah. Intinya adalah konsumsi teh itu secara baik jika kita menggunakan teh yang bagus, kemudian cara penyeduhan yang benar, dan juga cara mengkonsumsi yang tepat, itu pasti akan membuat kita jadi lebih sehat, terutama jika kita menggunakan teh Indonesia, karena selain untuk sehat, kita juga mendukung para produsen dan petani teh Indonesia. Terima kasih dan selamat sore. Jumpa kembali lagi nanti di hari Sabtu, karena saya akan sharing tentang easy tea blending at home, bagaimana membuat kreasi tea blend dari bahan-bahan yang mudah didapatkan. Oke, terima kasih banyak Ibu. Oke, sampai sini aja Ibu ya. Nanti kita bertemu lagi di tanggal 12 Desember ya Bu. Ya, 12 Desember Sabtu kan ya? Yes, betul Bu. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Salam sehat Ibu.